Hari ini tanggal 5 April 2020, SLCC masih dalam rangkaian tema tahun 2020 yaitu Stronger 2020. Sepanjang bulan April ini kita memasuki tema adalah Faith Factor, di mana iman menjadi pegangan. Bukan kebetulan suasana hari-hari ini seperti saat ini. Dan iman menjadi pegangan utama. Saudara-saudara, tema hari ini khususnya di tanggal 5 April 2020 ini adalah bagaimana bertahan di masa darurat. Yaitu masa-masa pandemi, global pandemi COVID-19. Kebanyakan orang tidak suka menunggu. Apalagi jika menunggu untuk waktu yang lama. Karena selain menunggu untuk waktu yang lama itu menyebalkan, tetapi juga menunggu untuk waktu yang lama itu sangat melelahkan, menguras energi. Karena itu kebanyakan orang tidak mau menunggu. Menunggu hal yang pasti tetapi lama saja, orang segan, orang kalau bisa nggak mau. Apalagi menunggu untuk suatu hal yang tidak pasti. Segala hal yang nggak pasti membuat kita menjadi lebih gelisah. Karena kita nggak bisa ngukur rentang waktu yang dibutuhkan untuk menunggu. Artinya waktu menunggu kita terasa lebih lama. Dan apa yang ditunggu-tunggu nggak kunjung datang. Ketika saudara menunggu pesawat misalnya, lalu pesawat mengalami penundaan. Biasanya diberitahu penundaannya berapa lama, supaya saudara ada kepastian. Tetapi seandainya pesawat saudara di-delay atau tertunda, dan tidak ada kepastian berapa lama saudara, jam berapa pesawat itu berangkat atau boarding, maka saudara gelisah, marah-marah, kecewa, putus asa, karena nggak jelas, karena nggak ada kepastian di depannya. Itu sebabnya biasanya kalau ada delay, maka diberitahu delaynya berapa jam. Nah saudara-saudara, menunggu tanpa kepastian terasa lebih lama. Menunggu tanpa kepastian terasa lebih melelahkan. Karena tanpa kepastian. Inilah gambaran hidup kita hari-hari ini. Di mana kebanyakan kita lebih banyak di rumah, work from home, study from home, lalu semua dari rumah. Tentu masih ada juga yang harus bekerja, sedikit orang. Nah, mereka semua menunggu di rumah tanpa ada kepastian. Kapan global pandemi COVID-19 ini bisa ada solusinya. Tidak ada kepastian sampai kapan antivirus diketemukan. Sampai kapan orang yang tertular lebih sedikit. Lalu sampai kapan orang yang meninggal lebih sedikit. Dan sampai kapan orang yang sembuh bisa lebih banyak. Kita harus menunggu sampai kapan. Sampai kapan dan sampai kapan. Semuanya nggak ada kepastian. Semuanya di seluruh dunia menunggu tanpa kepastian. Dan itu melelahkan. Nah saudara-saudara, karena itu ada bagian kita dan ada bagian yang bukan bagian kita. Yang bukan bagian kita adalah sampai kapan ini terjadi. Yang bukan bagian kita adalah antivirus ini siapa yang bisa nemukan atau kapan bisa diketemukan. Yang bukan bagian kita adalah bagaimana situasi ekonomi dunia. Yang bukan bagian kita adalah bagaimana ekonomi Indonesia. Tapi ada juga yang bagian kita. Bagian kita apa yang harus kita lakukan di dalam masa darurat. Di dalam masa ketidakpastian akibat COVID-19 ini. Nah hari ini dalam firman Tuhan yang kita sama-sama akan pelajari ini. Kita sama-sama akan belajar bagaimana kita bertahan di dalam masa darurat. Di dalam masa ketidakpastian. Karena global pandemi COVID-19 ini. Nah saudara-saudara, ada 4 bagian atau ada 4 hal. Maka mulai nomor 1, hal yang pertama adalah pondasi iman yang kuat. Mulailah setiap hari dengan membangun dasar rohani yang kuat. Dalam lingkungan bencana seperti sehari-hari ini, dalam lingkungan darurat hari-hari ini, perubahan selalu terjadi dengan begitu cepat dan tidak menentu. Setiap hari ada kabar berapa orang yang tertular. Setiap hari ada kabar berapa orang yang meninggal.
Walaupun setiap hari ada kabar berapa orang yang sembuh. Tidak ada kepastian kapan hal ini akan berakhir. Ketidakpastian ini menimbulkan ketakutan, menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kekhawatiran. Dan rentetannya, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, ketidakpastian penghasilan, ketidakpastian berapa lama lagi saya bisa bekerja, ketidakpastian berapa lama lagi perusahaan bisa berjalan. Semua ketidakpastian ini membuat kita menjadi goyah, menjadi was-was, menjadi kita takut. Nah, karena itu poin nomor 1, bagaimana kita bisa bertahan dalam menghadapi situasi darurat seperti ini. Poin nomor 1 adalah kita harus punya pondasi iman yang kuat. Awalilah setiap hari dengan firman. Awalilah setiap hari dengan doa. Merenungkan firman Tuhan. Kenapa itu penting? Karena dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman itu timbul karena pendengaran. Pendengaran dari apa? Pendengaran dari firman Tuhan. Jadi kita menjadi sulit punya iman kalau kita jauh dari firman. Jadi iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dalam situasi seperti COVID-19 ini, kita perlu sekali membangun pondasi iman kita. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, contoh. Di dalam Alkitab ada suatu peristiwa yang dicatat di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 25. Di situ ada cerita tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saudara, ini fatal sekali. Pada waktu 2000 tahun lalu penyakit pendarahan selama 12 tahun. Berarti perempuan ini harus dikarantina. Perempuan ini mengalami lockdown, self-lockdown, self-karantina selama 12 tahun. Kenapa harus mengalami karantina selama 12 tahun? Karena hukum yang dicatat oleh Taurat Musa selama berlaku ribuan tahun bagi orang-orang Yahudi. Dicatat dalam kitab Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 27. Dengan jelas dikatakan kalau seseorang melelehkan darah maka najis. Lelehan darah dari auratnya itu najis. Dan siapapun yang kena pada lelehan itu, orang itu menjadi najis. Dan orang yang kena itu kena orang lain menjadi najis. Jadi menularkan. Karena itu secara hukum adat, secara hukum tradisi, maka orang yang mengalami pendarahan atau wanita yang mengalami haid itu harus terisolir, terpisah karena najis. Bagaimana orang yang mengalami pendarahan selama 12 tahun? Maka secara hukum tradisi itu menajis. Wanita ini menjadi sangat terisolir. Dia tidak bisa ke pasar, dia tidak bisa dia tidak bisa bersosialisasi sehingga dia harus social distancing, physical distancing. Dan orang akan mengenal namanya, orang akan mengetahui dia dan dia akan dijauhi. Karena akan najis setiap orang yang bersentuhan dengan lelehannya. Dan najisnya kalau dia kesentuh, kalau wanita itu duduk di kursi, lalu kursi itu diduduki orang lain, maka orang lain itu najis. Kalau misalnya wanita itu duduk di kursi jam 9 pagi, lalu tanpa sadar orang lain duduk di kursi yang sama jam 9 pagi misalnya di pasar, maka orang itu najis dari jam 9 pagi sampai matahari terbenam. Betapa orang harus menghindari wanita seperti itu. Kalau saudara mengalami peristiwa itu, saudara dikarantina selama 12 tahun. Saudara dijauhi oleh masyarakat. Saudara dijauhi oleh secara sosial. Maka saudara down kan? Saudara menjadi hidupnya putus asa kan? Saudara menjadi khawatir. Nah, selain hukuman sosial secara tradisi itu. Di dalam ayat yang ke-26, wanita ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dikatakan berulang-ulang diobati berbagai tabib. Sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Alkitab mencatat dia berusaha. Dia bukannya tidak berusaha, dia berusaha ke semua tabib.
Dia melakukan perjalanan jauh dan dekat untuk berobat. Habis semuanya. Kalau punya rumah, rumahnya dijual. Kalau punya mobil, mobilnya dijual. Apa saja dijual untuk mengobati dirinya. Dia sudah pergi ke berbagai tabib, tapi tidak bisa sembuh. Malah keadaannya makin buruk. Dua kesulitan besar. Dijauhi oleh masyarakat, dijauhi secara sosial. Juga tubuhnya begitu lemahnya. Dia sudah mencoba dengan berbagai cara, teknologi, pengobatan waktu itu memang belum memungkinkan dia untuk sembuh. Jadi apa yang harus dilakukan oleh dia? Akhirnya dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mencoba mendekati Yesus. Dan dari belakang dia menjamah jubahnya. Kenapa dari belakang saudara? Karena dia orang yang najis. Kalau dari depan banyak orang mengusir dia. Kalau dari depan dia ketahuan. Dia sembunyi-sembunyi. Mungkin dia pakai kain atau dia pakai topi, kalau hari ini dia pakai jubah menutupi. Jadi orang tidak tahu dia siapa, asal kujama saja katanya. Nah saudara-saudara, untuk bertemu Yesus dengan kerumunan orang banyak dari berbagai kota dan desa tidak mudah. Tidak gampang. Kita kurang darah atau anemia, duduk di kursi, lalu bangkit berdiri, berdiri, maka kepala kita muter, pusing kita. Tapi kalau pendarahan 12 tahun, itu bukan pusing lagi saudara, lemes. Udah gak ada tenaga. Tapi tekad dia untuk bertemu Yesus. Tekad dia untuk bersama Yesus. Tekad dia untuk touching heaven. Itu membuat perubahan. Tapi gak gampang. Dalam keadaan karantina 12 tahun, tidak punya apa-apa, semua harta habis. Lalu rintangan yang terakhir adalah bertemu Yesus susah sekali. Karena orang berdesak-desakan untuk bertemu Yesus. Bahkan Lukas 8 ayat 19, cerita yang sama paralel dengan itu. Ibu dan saudara-saudara Yesus pun yang datang kepadanya tidak dapat menemui dia karena orang banyak. Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya mau bertemu Yesus pun gak berhasil. Karena begitu banyak orang. Apalah perempuan ini. Memang ada tokoh yang bernama Yairus. Yairus bisa bertemu Yesus. Kan dia tokoh. Tokoh di rumah ibadah. Karena orang VVIP maka bisa langsung. Tapi ini orang biasa. Dan orang yang termarginal. Orang yang disingkirkan oleh masyarakat. Dia gak punya apa-apa. Satu-satunya yang dia punya hanya iman. Satu-satunya yang masih ada adalah iman. Ini satu-satunya yang dia pegang. Saudara-saudara, hari-hari ini dimanapun kau berada. Mungkin kita mengalami karantina selama beberapa minggu. Mungkin situasi ekonomi kita tidak menentu. Mungkin tidak ada kepastian. Sama seperti wanita ini tidak ada kepastian. Kalau mengharapkan metode konvensional, nggak akan sembuh dia. Tetapi iman satu-satunya tidak boleh hilang. Maka di dalam kitab itu dikatakan, ayat selanjutnya 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Asal ku jamah saja. Itu adalah iman. Jadi bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi-situasi seperti sekarang ini. Nomor satu, pondasi imanmu dan pondasi iman saya harus kuat di dalam ketidakpastian ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Terakhir Tuhan berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi siapa? Apa yang menyelamatkan? Imannya. Siapa yang menyelamatkan kita? Iman kita. Saudara, ada bagian pemerintah, ada bagian para dokter,
ada bagian tenaga medis. Bagian kita adalah stay at home, tapi juga harus punya pondasi iman yang kuat. Di bagian yang lain Tuhan berkata mengenai doa yang tidak jemu-jemu. Di dalam Lukas 18 ayat 7 dikatakan pada waktu itu, hendaklah kamu berdoa, jangan jemu-jemu. Jangan pernah berhenti berdoa. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 7. Lalu di ayat 8 dia berkata, aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi ini? Iman. Katakan sama orang di sebelahmu, bangun imanmu. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kita berharap bahwa situasi ini cepat selesai. Kita berharap bahwa kita bisa ke sekolah lagi. Kita bisa berharap anak-anak kita bisa sekolah lagi. Kita berharap bahwa kita bisa bekerja lagi. Kita berharap, itu harapan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat. Belum. Itu sebabnya iman. Jadi bagaimana kita bertahan hari-hari ini. Atau minggu-minggu ini. Atau bahkan sampai bulan-bulan yang akan datang. Nomor 1, pondasi iman kita harus kuat. Bagaimana caranya? Bangun pondasi rohanimu setiap hari. Minggu lalu saya berkhotbah. Saudara bisa ikutin channelnya minggu lalu di YouTube channel SLCC. Minggu lalu saya berkhotbah mengenai iman juga. Imani firman-Nya. Bahwa firman-Nya selalu benar. Salah satu firman-Nya berkata 1 Korintus 10 ayat 13. Imani. Apa bunyinya? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Problem kita beda-beda. Walaupun ada problem bersama, yaitu tinggal di rumah, gak bisa ngapa-ngapain, kurang bisa apa-apain. Mungkin ada yang kerja juga, karena tugasnya dia harus bekerja. Tapi problem utamanya adalah ketidakpastian. Imani firman-Nya. Tuhan akan memberi jalan keluar. Sehingga saudara dan saya dapat menanggungnya. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Pegang ini saudara, hafalkan ini, imani firman-Nya. Selain itu Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, kaki itu kan mau berlangkah. Saya mesti bagaimana? Saya mesti ngapain? Saya mesti usaha apa? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan usaha saya? Imani firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Tuhan akan menerangi jalan-jalan hidupku. Tuhan akan menerangi jalan-jalan pekerjaanku, bisnis usahaku. Yang kedua, imani sifat-sifatnya. Tuhan itu baik. Tuhan itu maha peduli. Tuhan itu maha pengasih. Banyak sekali Alkitab mencatat itu. Contohnya misalnya di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan?
Atau jika ia minta telur, maka akan diberikan kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan itu rancangannya kebaikan, bukan rancangan jahat. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Imani sifat-sifatnya, maha kasih, maha baik, maha pengampun, maha penyayang. Iman, bagaimana iman selanjutnya? Imani tujuannya. Ini masih poin pertama ya, bangun hidupmu setiap pagi itu pondasi iman. Ya. Imani firman-Nya, imani sifat-sifatnya, imani tujuannya. Tuhan itu kalau izinkan pencobaan atau ujian, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Yeremia 18 ayat 6 mengatakan, hai umatku, masakan aku tidak dapat berbuat kepadamu seperti yang dilakukan tukang periuk itu dengan tanah liatnya. Seperti tanah liat dalam tangan tukang periuk, demikian juga kamu dalam tanganku. Tuhan itu penjunan. Tuhan itu penjunan. Tuhan itu tukang periuk. Dari tanah liat itu seperti nggak ada gunanya. Tapi Tuhan membentuk kita melalui proses, kadang-kadang menyakitkan. Supaya kita menjadi bentuk yang baik dan mahal harganya. Bernilai mahal. Saudara-saudara, dalam keadaan-keadaan sulit ini, imani tujuan Tuhan. Kalau saudara melewati suatu proses yang orang lain gak lewatin. Karena setiap orang prosesnya beda-beda. Ingat bahwa Tuhan itu adalah penjunanku. Aku tanah liat. Aku dibentuk menjadi benda yang berharga. Dari tanah liat yang tidak berharga menjadi barang-barang yang berharga. Imani tujuannya. Imani janjinya. Dia tidak akan meninggalkan kita atau melupakan kita. Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Janji Tuhan itu adalah murni. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Kita berjanji bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal janjinya. Tuhan selalu setia dengan janjinya, covenant janji Tuhan. Yang kelima, imani kehadirannya dong. Ya, dia itu maha hadir. Pada waktu saudara menyaksikan tayangan ini, dia ada bersama saudara. Karena dia omnipresence. Ingat nama Yesus, nama lainnya Immanuel. Apa arti Immanuel? Tuhan beserta kita, beserta saudara dan saya. Dia maha hadir. Ketika saudara melewati lembah kekelaman, saudara tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkatnya menyertai kita. Demikian yang dikatakan kita Mazmur 23. Raja Daud mengatakan demikian. Imani kuasanya. Dia dapat melakukan segala perkara yang impossible. Seperti tadi wanita pendaran 12 tahun hanya sentuh bajunya. Yesus ngelihat juga enggak. Kuasa Tuhan maha kuasa sampai hari ini. Dia Alfa dan Omega. Dia yang maha kuasa dulu, dia maha kuasa sekarang. Dia maha kuasa di tengah-tengah bencana COVID-19. Dia tetap maha kuasa. Dan dia tetap maha kuasa yang akan datang. Imani. Yang ketujuh, imani bersama umat Allah. Saudara, ini penting sekali. Pada waktu saudara menunggu sendirian untuk waktu yang lama, lebih gak enak daripada saudara menunggu bersama-sama. Kalau saudara bersama-sama itu ada yang diobrolin, ada yang dibicarakan, ada yang dipercakapkan. Jadi lebih baik bersama-sama daripada sendiri, karena itu imani bersama umat Allah. Saudara jangan sendirian. Saudara jangan sendirian. Pengkhotbah 4 ayat 2 mengatakan, bila mana seseorang sendiri, dia dapat dikalahkan. 2 orang, dia dapat bertahan. Tetapi tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara mudah putus asa hari ini, mudah putus harapan. Tapi waktu saudara ada di dalam komunitas, saudara tidak gampang putus asa. Nah, saya mengajak saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan ini, khususnya jemaat SLCC dimanapun kau berada. Bagi saudara yang belum berkomunitas, saudara cepat ikut komunitas. Komunitas online. Saudara bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, yang tertera berikut ini.
Saudara hubungi SLCC hotline. Saudara katakan, saya mau berkomunitas di wilayah saya. Saudara ikut komunitas online. Social distancing tidak membuat saudara menjadi spiritual distancing. Karena itu saudara imani bersama umat Allah. Karena tali 3 lembar tidak gampang diputuskan. Kalau sendiri gampang dikalahkan. Karena itu jangan sendirian saudara. Nah saudara, ini semua adalah poin nomor 1. Pondasi iman kita harus kuat. Karena itu saya biasanya di tengah-tengah situasi begini, banjir informasi. Setiap saat banjir informasi. Saya berusaha untuk menunda berita-berita WhatsApp, berita-berita email, atau media sosial lainnya. Saya berusaha menunda. Saya perlu bertemu dengan Tuhan. Saya perlu tenggelam dalam firman-Nya. Karena itu sumber kekuatan saya. Dan saya berharap saudara juga seperti itu. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang kamu dapatkan. Fear or faith as a result of our focus. Maka fokus nomor 1 adalah pondasi iman kita. Bangun spiritual kita setiap hari. Jangan tenggelam dengan berita-berita sosial media. Tenggelam dulu dalam firman Tuhan. Batasi. Waktu awal-awal bencana ini, saya tiap hari ngeliatin setiap saat. Tapi setelah saya menemukan kebenaran ini, saya tidak lagi lakukan hal itu. Saya batasi. Saya harus tenggelam dalam firman Tuhan dulu. Saya bersaat teduh bersama-sama Tuhan. Kekuatan dari Dia. Saya fokus kepada Dia. Baru setelah itu saya baca berita. Nah, pada waktu baca berita maka kita masuk ke poin yang kedua. Yaitu saring informasi. Poin yang kedua, saring informasi. Kenapa perlu disaring? Karena tidak semua informasi berguna. Selain kita bangun pondasi iman kita yang kuat, kita harus saring informasi. Matius 6 ayat 22 mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Sebagian besar informasi masuk melalui apa? Melalui mata. Jadi kita dibanjiri dengan informasi mata kita ini. Padahal Alkitab bilang, mata itu adalah pelitanya tubuh. Kalau matamu baik, teranglah tubuhmu. Tapi kalau matamu setiap hari membaca berita-berita, segala macam berita. Hari-hari ini informasi berita itu terlalu banyak, saudara. Berita yang sifatnya, informasi yang sifatnya publik, informasi yang sifatnya private, kadang-kadang sangat kasihan. Nama-nama yang meninggal ditulis. Saudara, jangan forward-forward lagi. Itu private. Pemerintah sendiri menyebut pasien nomor sekian, pasien nomor sekian. Kita rame-rame memforward namanya. Kasihan istri dan anak-anaknya dijauhi nanti. Jadi ada informasi yang sifatnya publik, ada informasi yang sifatnya private, ada informasi yang formal, ada informasi yang informal, ada informasi yang benar, resmi, ada informasi yang hoax, segala macam informasi dibanjiri lewat mata kita. Tidak semua informasi itu berguna. Karena itu kita perlu saring. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak terlalu bermanfaat. Karena informasi yang berlebihan melalui mata diterima oleh otak. Otak kita menjadi lelah. Melampaui kapasitas proses datanya. Sama seperti komputer. Kehabisan RAM-nya. Dan akhirnya komputernya hang. Itu sebabnya hidup kita jadi hang. Sudah dikarantina, hang lagi. Saring informasi menjadi hal yang penting sekali. Jadi saudara, poin nomor 2, bagaimana bertahan di tengah situasi darurat COVID-19, saring informasi. Hati-hati dengan apa yang Anda lihat. Karena yang Anda lihat melalui mata, demikianlah tubuhmu. Kalau matamu terang, tubuhmu terang. Kalau informasi ini penting, baik, maka bisa diteruskan. Biasanya dari pemerintah. Kalau tidak,
terlalu banyak informasi, kita terjebak hanya talking setiap hari. Setiap hari pantengin itu WhatsApp, apalagi kalau ada dalam grup, sampai 50. Lalu kita bales-balesin, lalu kita pantengin, udah campur aduk di situ, ada lagu, ada video, ada hoax, ada macam-macam, ada meme sosial, ada lucu-lucuan. Wah, kita dibanjiri. Kita 24, kita dari pagi sampai malam liatin itu semua. Lelah. Otak kita lelah. Saring informasi. Tentukan waktu, kapan saya baca, kapan saya nggak baca. Kalau nggak kita hanya talking di media sosial, lalu kita lelah dan nggak produktif. Karantina, betul-betul karantina fisik, tapi juga karantina otak. Sehingga otak kita nggak berkembang, nggak maju. Kalau engkau adalah siswa, pelajar, mari gunakan waktu yang baik. Maka kita masuk dalam poin nomor 3, sesuaikan pola hidup kita. Jadi kita ingat bagaimana bertahan di dalam situasi darurat hari-hari ini. 1, pondasi iman yang kuat. Bangun imanmu setiap hari. Jangan lakukan apapun sebelum kamu tenggelam dalam firman. Yang kedua, saring informasi. Tidak semua informasi berguna, tidak semua informasi bermanfaat bagi kita, dan juga tidak bermanfaat bagi orang lain. Walaupun kita tetap harus update, khususnya informasi dari pemerintah. Yang ketiga, sesuaikan dong pola hidup. Kenapa pola hidup harus disesuaikan? Ya karena keadaan semua sudah berubah. Anak-anak kita yang tadinya sekolah jadi nggak sekolah. Kita yang tadinya outdoor juga banyak, sekarang jadi indoor terus. Kita harus bekerja dari rumah. Cara kita bertemu orang berbeda. Gak bisa berbicara secara langsung, secara dekat, tidak bisa bersalaman. Semuanya berubah. Pekerjaan kita berubah, sekolah anak-anak kita berubah, ibadah kita juga berubah. Kegiatan santai kita berubah, hampir gak bisa outdoor. Perayaan keluarga kita tertunda. Berpergian gak bisa. Belum lagi acara-acara komunitas seperti olahraga, hangout bareng teman, udah gak bisa sekarang. Schedule kita dipaksa berubah. Karena itu pola hidup kita harus sesuaikan. Beberapa kita ada di rumah lebih banyak. Jadi kita harus sesuaikan. Kita harus adjustment. Kita merasa kadang-kadang di rumah terlalu banyak gak produktif. Karena kita terbiasa outdoor, di luar, produktif, mengerjakan di kantor dan semuanya. Giliran tiba-tiba di rumah kita merasa merasa bersalah, tidak produktif. Ya memang kita harus sesuaikan. Karena apa? Karena COVID-19 ini adalah maraton, bukan sprint. Saudara hati-hati, ini adalah maraton, tidak pasti sampai kapan. Itu sebabnya kita harus stay at home, di rumah aja, disiplin semuanya supaya bisa dibendung penularannya, sehingga bisa lebih cepat selesai. Nah, karena maraton, maka kita harus set pikiran kita dong. Bukan sprint, misalnya contoh. Kalau saudara naik pesawat, saudara dari Jakarta ke Papua itu kira-kira 5,5 jam naik pesawat. Maka kalau saudara nggak ngapa-ngapain selama 5,5 jam, 3 jam itu terasa lama sekali. Kenapa? Karena nggak ngapa-ngapain. Atau kurang ngapa-ngapain. Perasaan 5 jam itu lama sekali. Tapi kalau saudara dari Jakarta ke Amerika, itu 20 jam. Maka 5 jam itu cepat. 10 jam pun cepat. Kenapa saudara anggap 5 jam dan 10 jam cepat? Karena saudara sudah set pikiran saudara bahwa perjalanan ini 20 jam. Tapi kalau saudara set perjalanan ini 5 jam, maka 3 jam juga lama, 4 jam juga lama. Tapi kalau saudara set perjalanan ini 20 jam, maka 5 jam itu gak ada artinya, termasuk cepat. Hari ini kita set pikiran kita bahwa pandemi COVID-19 ini bukan sprint, ini adalah maraton. Kita set pikiran kita supaya secara psikologi dan mental kita siap. Jadi yang siswa yang di sekolah, belajar di rumah, mahasiswa, baca buku, baca tokoh-tokoh biografi,
Orang-orang terkenal bagaimana saudara update. Ibu-ibu kesempatan belajar resep, masakan. Yang gak bisa masak, belajar masak. Bapak-bapak sesuai profesimu, apapun juga kembangin dirimu. Jadi tetap bisa menggunakan waktu secara produktif. Asal saudara jangan pantengin itu WA group 40, 50, 60 dengan segala macam itu. Ingat, ini adalah maraton dan bukan sprint. Nah, ada 4 hal seperti saya bilang tadi. Yang pertama tadi ada apa? Kita harus punya pondasi iman yang kuat karena itu dasar. Dasar dari semuanya. Yang kedua, saring informasi. Karena informasi masuk melalui mata. Jika matamu healthy, kata bahasa Inggrisnya, maka tubuhmu pun terang. Matamu menerima itu semua, maka pikiranmu menjadi lelah dan hidupmu menjadi tidak semangat. Pada waktu Anda tidak semangat, maka Anda apatis. Hati-hati dengan segala informasi, saudara saring. Yang ketiga, sesuaikan pola hidup. Yang tadinya tidak pernah jalan pagi, jadi jalan pagi. Yang tadinya tidak pernah makan masakan di rumah, jadi masakan di rumah terus. Ini baik. Semua mendatangkan kebaikan. Yang tadinya gak pernah ibadah, jadi ibadah karena online. Termasuk saudara hari ini ibadah online. Dan yang terakhir, berbagi dengan murah hati. Kenapa kita harus berbagi dengan murah hati? Ketika pandemi ini terjadi, maka ekonomi Indonesia terpukul. Bukan cuma Indonesia terpukul, seluruh dunia terpukul. Sampai kapan? Kita nggak tahu. Tidak ada kepastian. Segala lapisan masyarakat terkena imbasnya. Dan yang paling kasihan, yang paling menderita adalah yang berpenghasilan pas-pasan atau menengah ke bawah. Kalau Anda pengusaha, bertahanlah, jangan sampai memberhentikan karyawan Anda. Jangan mem-PHK karyawan Anda. Dan saya mendorong saudara-saudara berbagi dengan murah hati, ini poin saya yang keempat. Kenapa harus berbagi dengan murah hati? Murah hati itu menimbulkan 3 dampak minimal buat saudara. Murah hati itu membuat engkau bahagia. Loh kok bisa bahagia? Iya karena Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 mengatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Bantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab dia sendiri mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia yang menerima atau yang memberi? Kalau menurut Tuhan Yesus lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tetapi kalau menurut dunia berkata lebih berbahagia menerima daripada memberi. Yesus tidak mengatakan lebih berbahagia menerima. Yesus mengatakan lebih berbahagia memberi. Diberkati orang yang memberi daripada menerima. Dunia akan tahu dan dia memberitahu bahwa kepada Anda bahwa lebih baik kamu terima aja. Karena terima itu lebih enak daripada memberi. Tapi Yesus tidak mengatakan demikian. Yesus balik. Tuhan Yesus berkata lebih baik memberi daripada menerima. Dan saudara, saat-saat sekarang adalah saat-saat yang paling tepat untuk kita berbagi dengan murah hati. Sesuai dengan kapasitas kita. Selain murah hati itu membuat engkau bahagia, murah hati, kalau Anda murah hati, maka Anda menerima kemurahan hati. Karena dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan gini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau saudara murah hati kepada orang lain akan murah hati kepada saudara. Hampir tidak mungkin Anda pelit kepada orang lain, lalu orang lain murah hati kepada saudara. Jadi kalau Anda ingin mendapat kemurahan hati dari orang lain, maka Anda harus murah hati dulu. Karena itu prinsip tabur dan tuai. Itu cara kerja kehidupan dunia ini. Dan murah hati yang ketiga, itu adalah menunjukkan Tuhan itu siapa kepada dunia ini.
Murah hati menunjukkan kepada dunia seperti apa Tuhan kita itu. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 13 bahwa mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi semua orang bisa tahu bahwa Tuhan itu baik. Bagaimana caranya? Melalui kemurahan hati kita. Jadi pagi hari ini ada 4 hal bagaimana kita bisa bertahan di masa darurat pandemi COVID-19. Pertama adalah nomor 1, pondasi iman yang kuat. Kenapa perlu pondasi iman yang kuat? Karena ketidakpastian membuat goyah, membuat semuanya tidak pasti. Yang kedua, setelah saudara punya pondasi iman yang kuat, tiap hari saudara bangun pondasi yang kuat. Saudara harus saring informasi. Pinter-pinter, mana informasi yang berguna, mana informasi yang tidak berguna. Saudara batasin mata saudara melihat WA group. Saudara batasin. Saudara batasin kapan schedule saudara melihat. Yang ketiga, sesuaikan pola hidup saudara. Ingat, ini maraton, bukan sprint. Sabar, kita rame-rame. Bukan cuma satu rumah, satu komunitas, satu bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia. Yang keempat, yuk kita generous, kita berbagi dengan murah hati. Praktekin firman Tuhan hari ini, berbagi kepada orang-orang dengan murah hati. Kalau engkau punya makanan lebih, bagi. Kalau engkau biasa menggunakan ojek online, saudara berikan tip yang lebih. Saudara bisa lakukan dengan cara saudara. Saya berdoa supaya hari-hari ini menjadi pegangan buat saudara. Nothing is impossible. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan ada hari ini. Dia maha hadir. Dia ada dalam hidup saudara. Dan saya akan berdoa buat saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini dimanapun umatmu mendengar firman, maka mereka semua yang sedang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Bahwa ada pengharapan seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Jalannya tertutup secara medis. Jalannya tertutup secara tradisi keagamaan. Jalannya tertutup, tapi dia punya satu saja, iman. Dan dia berjuang dengan imannya. Dan spektakuler dia sembuh. Dan orang ini bukan siapa-siapa, sehingga namanya pun tidak dikenal. Tetapi walaupun dia bukan siapa-siapa, tindakan iman dia dicatat dalam sejarah sepanjang masa. Kami percaya apa yang kami lakukan dengan iman membawa dampak dalam hidup kami. Bukan cuma hari ini, tetapi buat anak-anak kami dan anak cucu kami. Tuhan, kau melihat umatmu yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka. Dan saudara-saudara, jikalau engkau berkata kepada Tuhan hari ini, Tuhan Yesus, aku mau mengikut-Mu. Aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Maka saudara berdoa, ikutin saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku bersatu denganmu. Dan aku tidak mau jauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni semua dosaku. Aku mengikut Engkau, Tuhan, Juru Selamat, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara yang membutuhkan bimbingan, konseling, atau saudara ada pertanyaan, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Maka ada para pendoa yang akan mendoakan saudara. Maka akan ada orang-orang yang membimbing saudara. Lebih baik saudara menghadapi COVID-19 ini bersama-sama dalam komunitas. Social distancing, yes. Tapi spiritual distancing, no. Saudara harus ada dalam spiritual bonding. Mari kita akhiri ibadah kita, saudara bangkit berdiri. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus menyertai kau hari ini dan seterusnya, melewati masa-masa saat ini, menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.